Musyrikuna bihim la tatakallamu 'alal asbab. Jangan kamu bicara tentang asbab. Jangan bicara kamu tentang asbab, hukum kausalita, sebab musabab. Ini sangat berpengaruh sekali dalam pikiran kita dalam memahami asbab, hukum kausalita. Hukum kausalita itu ya ini disebabkan ini. Ini terjadi karena sebabnya begini. Ya kan begitu. Orang itu pintar sebabnya karena dia rajin belajar. Orang itu kaya sebabnya karena dia rajin bekerja. Orang itu menjadi pemimpin karena dia berani. Dan sebagainya dan sebagainya. Orang itu dapat istri cantik karena dia kaya. Ya kan begitu kan? Nah itu kan dalam otak kita kan sudah kita warisi sejak kita kecil mula. Dididik oleh orang tua kita kan seperti itu. Kalau pengen pintar ya belajar kan gitu. Pengen sugih ya kudu makaya. Pengen sakti kudu tirakat kan gitu persoalannya. Itu. Jangan bicara itu. Wa tusyriku biha. Engkau musyrikkan, engkau sekutukan Tuhan dengan hukum kausalita. Nanti saya terangkan. Wa ta'tamidu 'alaiha, dan kamu berpegang teguh mengandalkan kausalita. Wa yaghdabu 'alaikum al-haqqu, sehingga Allah marah kepada kamu. Alladzi huwa musabbibul asbab, di mana Tuhan adalah merupakan prima causa. Engkau mempercayakan kepada kausalita, Allah marah karena Allah lah sebagai prima causa, musabbibul asbab. Wa huwa musabbibul asbab. Al-khaliqu laha. Dia yang menciptakan asbab. Dialah yang menciptakan kausalita. Al-mutasarrifu fiha, dan Allah berbuat sekehendaknya. I'tiqadu al-muttabi'ina li kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih. Bagi orang yang i'tiqadnya orang yang mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Inna sayfa la yaqta'u bi tabaihi. Pisau, pedang yang kita pakai untuk memutus sesuatu bukan karena pedang itu punya kekuatan memutus. Balillahu azza wa jalla yaqta'u bihi, tetapi yang bisa memutus itu adalah Allah melalui pedang. Dengarkan dulu, pedang tidak bisa memutus, yang bisa memutus adalah Allah melalui pedang itu. Wa inna nara la tuhriqu bi tab'ihi. Api juga tidak bisa membakar dengan sendirinya, enggak bisa. Ya. Balillahu azza wa jalla al-muhriqu biha. Yang membakar adalah Allah dengan menggunakan api itu. Bisa enggak Allah membakar tanpa api? Ya bisa. Bisa enggak Allah menghentikan api yang tadinya bisa membakar? Katakan Allah mengatakan jadilah engkau dingin, bisa dingin enggak? Jadi ketika Nabi Zakaria itu dibakar, terbakar enggak? Enggak kok, karena Allah yang menentukan. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ketika saya dibantu oleh Pak Tato
dengan sejumlah uang 1 miliar, maka yang memberi saya itu adalah Allah, bukan Pak Tato. Allah memberi saya 1 miliar melalui Pak Tato. Yang memberi saya siapa? Allah. Jadi kita coba berpikir ke sana. Kemudian lagi, wa inna nara la tuhriqu bi tawiha, bilillahu azza wa jalla al muhriqu biha, wa inna ta'ama la yushbi'u bi tabihi. Tetap makanan juga tidak bisa mengenyangkan. Yang kau makan itu tidak bisa mengenyangkan. Yang bisa mengenyangkan balillahu azza wa jalla yushbi'u bihi. Allah yang membuat kamu kenyang melalui makanan tadi. Bisa enggak Allah mengenyangkan kamu tanpa makanan? Bisa. Bisakah Allah menetapkan kamu lapar sekalipun kamu makan? Bisa. Itu. Coba kita berpikir ke situ. Wa innal ma'a la yurwi bitauhi. Air juga tidak bisa membuat orang tidak bisa menghilangkan rasa dahaga. Tetapi balillahu azza wa jalla al-marwiyu bihi. Tapi Allah lah yang menghilangkan rasa dahagamu dengan air itu. Bukan air yang menghilangkan dahagamu, Allah yang menghilangkan melalui sebaliknya, ketika Pak Tato memberikan uang saya 1 miliar, lalu saya berterima kasih kepada Allah karena aku yakin ini dari Allah. Pak Tato yang bantu saya tersinggung nggak? Ngecek gitu. Itulah persoalannya. Sebaliknya, ini gampang. Merasa diberi Allah melalui Pak Tato, gampang. Yang sulit bagaimana Pak Tato merasa aku menyampaikan titipannya Allah, itu yang paling berat. Saya tambahin lagi nih. Betul nggak? Saya bisa saja ya merasakan pemberian Allah melalui Pak Tato. Ya. Tapi ketika Pak Tato ya orang yang merasakan memberi saya hasil dari jual sawah, jual rumah, membantu saya. Kemudian saya bersyukur kepada Allah dan saya mengatakan saya dapat diberi oleh Allah dengan tidak menyebut-nyebut Pak Tato dan tidak menghargainya. Sakit. Dan itu yang paling berat. Ya. Mampukah engkau menyembunyikan keberadaan dirimu di balik kebaikan-kebaikanmu? Itu paling sulit. Iya, sampai ketika engkau jadi kiai pun masih ngungkit-ngungkit. Kinki, jadi kiai ki, kok kita sing muruki gini. Kamu tuh jadi kiai karena aku yang ngajarin kamu kan. Bayangkan. Muridnya sudah mencintai Allah, gurunya yang jadi musyrik. Yang mengklaim, yang bikin dia bikin pinter siapa? Dalilnya ada enggak? Ada kan? Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajar macam. Tapi gurunya kayaknya mengatakan sebenarnya kayak oleh murukan kita kan. Jadi siapa yang mengajarin dia? Gurunya atau Allah? Kalau gurunya ngerasa ngajarin juga berarti dengan siapa berantemnya? Di situ persoalannya. Jadi artinya bahwa sampai sejauh mana engkau, apa betul engkau mencintai Tuhanmu? Ternyata diejek kamu masih tersinggung, disanjung-sanjung kamu masih senang, kebaikan-kebaikan yang kau lakukan masih sering kau ungkit-ungkit, tidak dihargai kamu jadi marah. Iya enggak begitu tuh? Ya masih ada mau konon mah.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.